Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Dita. Nah, di minggu kemarin Bu Dita memberikan tugas kepada kalian ada dua. Ingat ya, yang pertama memproduksi teks eksposisi, yang kedua mencocokkan LKS. Ya, sekarang Bu Dita akan memberikan video tentang mencocokkan LKS yang sudah kamu kerjakan dengan materi teks eksposisi. Semoga kalian sudah mengerjakan semua dan semoga ketika mengerjakan kalian jujur, tidak boleh jawaban kosong ada isinya atau kalau jawaban salah dibenarkan ya, jujur itu yang nomor utama. Kemudian nanti untuk pengirimannya jangan lupa memproduksi teks eksposisinya juga dikirimkan. Kemudian baru dibawahnya mencocokkan LKS. Nanti dihitung ya. Seperti biasa, yang Romawi A atau bagian pilihan ganda atau mencocokkan itu dikalikan 2. Kemudian untuk Romawi B dan Romawi C itu karena nanti dijumlahkan dulu benarnya, baru dikalikan 3. Setelah itu Romawi A jumlahnya berapa, Romawi B dan C jumlahnya berapa, dijumlahkan. Itu yang akan difotokan dan dikirimkan ke Bu Dita bersama memproduksi teks eksposisi. Bisa dipahami ya? Nanti Bu Dita akan bantu untuk mengingatkan kembali bagaimana cara menghitungnya setelah kita mencocokkan dari Romawi A sampai dengan Romawi C. Oke, silakan dibuka, silakan diperhatikan, jangan sampai kalian salah mendengar sehingga mengurangi nilai kalian. Diperhatikan baik-baik ya. Oke, dibuka LKS-nya, kita mulai dari yang Romawi A. Romawi A nomor 1 dadu, nomor 2 A, nomor 3 A, nomor 4 B, nomor 5 B, nomor 6 A, nomor 7 C, 8 A, 9 A, 10 dadu, 11 B, 12 B, 13 C, 14 A, 15 B, 16 dadu, 17 dadu, 18 A, 19 B, dan 20 dadu. Oke, untuk Romawi A nilai benar dikalikan 2. Silahkan dikalikan dulu. Hitung betul berapa? Dikalikan 2. Oke ya. Oke, sekarang lanjut untuk Romawi B. Nah, Romawi B ini dihitung benarnya saja dulu, jangan dikalikan dulu. Nunggu Romawi C-nya selesai. Oke? Oke, Romawi B nomor 1 fakta. Nomor 2 paragraf umum ke khusus. Nomor 3 paragraf khusus ke umum. Nomor 4 pola perbandingan. Nomor 5 simpulan atau kesimpulan. Nomor 6 eksposisi laporan. Nomor 7 eksposisi pertentangan. Nomor 8 tesis. Nomor 9 rangkaian argumen. Nomor 10 kata denotatif. Oke, silakan dihitung betulnya dulu, betulnya saja, jangan dikalikan dulu ya. Kita geser ke Romawi C. Romawi C nomor 1, tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan atau memaparkan sejumlah informasi tertentu kepada para pembaca dengan jelas, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu kejadian atau hal-hal penting lainnya. Nomor 2, langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi antara lain membaca atau mendengarkan teks eksposisi, kemudian mencatat isi pokok teks eksposisi, dan isi pokok teks eksposisi merupakan gagasan utama dari teks tersebut. Jika jawabannya mirip dengan apa yang dibacakan oleh Bu Dita, maka dihitung benar. Tapi kalau melenceng jauh, maka ya salah nak ya. Jangan dibenar-benarkan kalau salah. Kan namanya juga kalian ini belajar harus jujur. Oke, kita geser nomor 3. Guna membuat suatu kesimpulan lebih baik dan dapat dimengerti, ada beberapa kriteria atau syarat. Yang pertama, kesimpulan berupa hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca. B. Kesimpulan memaparkan isi dan paragraf.
C. Kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. 4. Apakah eksposisi definisi, yaitu eksposisi yang memberikan penjelasan mengenai topik tertentu dan bentuk batasan-batasannya. 5. Eksposisi proses, yaitu sebuah teks yang memberikan pemaparan mengenai suatu topik secara luas dan terperinci. Nomor 6. Menulis eksposisi sangat menarik karena berisi informasi. Tujuannya menginformasikan tentang suatu hal, maka teks eksposisi juga bersifat fakta. Artinya tidak mengada-ada seperti halnya fiksi atau karangan bebas yang tulis umumnya. Atau kalau fiksi atau karangan bebas itu kan dikarang sama orang, bersifat subjektif. Tapi kalau eksposisi bersifat objektif gitu ya. Kemudian nomor 7 adalah memperoleh tulisan yang baik. Jadi artinya menyunting itu memperbaiki kalimat atau isi yang salah, baik itu bahasanya maupun ejaannya. 8. Cara menyunting. A. Bacalah teks eksposisi dengan sesama. B. Memperbaiki ejaan dan tanda baca yang salah. C. Perbaikan keterpaduan paragraf. D. Klasifikasikan teks pada tesis, argumen atau penjelasan dan penegasan ulang. E. Hilangkan kalimat yang mengandung arti eksplisit atau arti yang kalian untuk bingung menjabarkannya, berupa ajakan melakukan sesuatu yang diinginkan penulis. 9. Ada satu teks dulu dibaca. Tuliskan kesimpulan. Nah, yang diminta kesimpulan. Berarti kalau kesimpulan itu singkat, padat, jelas namun tidak merubah isi. Di banyak kota besar, kemacetan lalu lintas di jalan raya menjadi persoalan yang pelik. Jadi ini berhubungan dengan kemacetan yang ada di kota besar. Kalian boleh menggunakan bahasa selain apa yang diungkapkan oleh Budita. Intinya ada kata kemacetan, intinya ada kota besar, dan intinya adalah macet adalah salah satu masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya, karena masalah ini masalah yang kompleks, masalah yang rumit. Jadi kalian boleh menggunakan bahasa lain. Yang penting ada 3 kata kunci: macet, kota besar, dan harus ada solusinya. Bagaimana? Kalau hanya ada kata macet dan kota besar, oke, enggak apa-apa. Tapi kalau hanya ada kata macet tidak ada kota besarnya, ya tidak. Atau hanya ada kata kota besar macetnya tidak ada, ya tidak. Jadi kata kuncinya itu kalian mau pakai bahasa yang lain, intinya sama dengan apa yang diucapkan Budita, betul. 10. Sebutkan pronomina dalam teks eksposisi tersebut. Nah, pronomina ini apa? Ada di depan ya, ada di PowerPoint yang sudah disampaikan oleh Budita di materi teks eksposisi. Kalau kurang jelas juga ada di LKS, jadi kalian baca. Pronomina itu apa? Pronomina adalah kata ganti. Kata ganti itu bisa kata ganti orang, bisa kata ganti benda, bisa kata ganti hal-hal yang lainnya. Pokoknya kata ganti itu disebut dengan pronomina. Tetapi lebih tepatnya kalau pronomina adalah kata ganti orang. Kalau kata ganti untuk yang lainnya biasanya menggunakan kata rujukan. Jadi nanti kalau ada kata pronomina, ingat kata ganti. Yang lebih difokuskan adalah kata ganti kepada orang. Tapi kalau kata rujukan itu boleh kata ganti orang, bisa tumbuhan, bisa hewan. Sebetulnya sama intinya, hanya saja yang membedakan itu supaya tidak bingung, supaya tidak lebih rumit lagi. Ya, yang diminta ini adalah pronomina. Berarti kamu harus minta atau kamu harus mencari kata ganti orang yang ada di dalam teks tersebut. Oke, kita cari pronomina atau kata ganti orang dalam teks eksposisi tersebut adalah pronomina kita, kemudian ada saya. Nah, hanya ada 2, kita dan saya. Jadi kalian nanti harus menuliskan dua-duanya itu. Nah, oke. Romawi B dan Romawi C sudah kita cocokkan. Dijumlah. Romawi B betulnya berapa? Romawi C betulnya berapa? Silahkan dikalikan 3. Dijumlah dulu. Jangan Romawi B betul 2 kali 3, Romawi C betul 3 kali 3. Jangan dilakukan. Jadi Romawi B misalnya betul 2, ditulis Romawi C betul 3. 2 ditambah 3 berapa? 5. Berarti 5 dikalikan 3. Gitu ya, jadi tidak sendiri-sendiri. Romawi B dan Romawi C ini adalah satu kesatuan yang utuh, jangan dipisah-pisah.
Ya, baru nanti digabungkan dengan jumlah dari Romawi A. Hasilnya berapa? Itu yang difotokan ke Budita dan itu yang dikirim di Microsoft Teams. Paham ya? Budita harap tidak ada siswa yang curang. Dalam artian curang seperti ini. Sudah tahu dia belum mengerjakan, tetapi ketika sudah melihat videonya Budita maka akan dicentangi sama dia. Romawi A yang pilihan ganda, nomor 1 apa, dilingkari sama dia, sehingga hasil nilainya sangat-sangat baik. Bahkan pernah ada yang ngirim di Budita nilainya 100, yaitu nggak mungkin. Karena apa? Di Romawi B dan Romawi C itu terkadang soalnya butuh analisis, tidak mungkin plek dengan jawabannya Budita. Sedangkan yang difoto itu jawabannya plek dengan apa yang diomongkan sama Budita. Nggak bisa, itu nggak bisa, itu jelas bohong. Ada satu kelas di situ, kelas 8. Artinya apa? Budita bisa ngecek, oh anak ini nggak jujur, oh anak ini ternyata suka berbohong. Dan saya lihat namanya, oh iya benar. Guru-guru akan tahu kok nak. Ya, jadi jujur, berusaha untuk jujur, bersikap jujur. Oke? Oke ya nak ya, Budita tunggu hasil hitungannya hari ini juga. Budita hanya akan membuka kolom pengumpulan tugas 1 kali 24 jam, artinya 1 hari. Kalau Budita membuka pengumpulan tugas di jam 8 pagi hari Senin, hari Selasa, maka Budita akan menutup itu di hari Rabu jam 8, 1 kali 24 jam. Misalnya Budita melebihi mungkin hanya 1 jam, jam 9 gitu. Jadi Budita tidak akan mau memberikan lama-lama. Karena apa? Semakin lama kalian dibukakan kolom tugas, maka semakin kalian akan malas untuk mengerjakan, malas untuk mengumpulkan dan welean. Maka dari itu diperhatikan, ada kolom batas waktu pengumpulannya, itu dilihat, jangan sampai kadaluarsa terus baru WA gurunya, Bu saya nggak bisa. Akhirnya apa? Gurunya yang repot. Gurunya yang repot nyuruh kalian ngirim di chat atau obrolan di Microsoft Teams. Kita ngecekin satu-satu lagi di situ. Kalian harus mengenakkan diri kalian sendiri dan mengenakkan gurunya. Kita sama-sama manusia, sama-sama melakukan aktivitas. Kamu melakukan aktivitas sebagai siswa belajar, Budita melakukan aktivitas sebagai guru. Kita sama-sama capek ngurusi ini. Kamu capek belajar di rumah, tidak ada pertemuan. Budita juga capek, tugasnya juga banyak, gak ngurusi ini saja. Jadi harus sama-sama menguntungkan. Kita memberikan materi ke kamu beruntung, kamu juga gitu. Kamu harus bisa menguntungkan gurumu dengan mengerjakan tugas tepat waktu, mengumpulkan tepat waktu. Gurunya pun mengecek tepat waktu. Nilai rapotmu pun juga akan tepat waktu. Ingat ya, sebentar lagi PTS. Kalau kamu PTS tidak mengumpulkan semua tugasmu, artinya kamu akan masuk ke dalam daftar anak yang mendapatkan nilai tidak maksimal. Gimana mau dapat nilai maksimal? Wong tugas saja banyak yang kosong. Gitu ya nak ya. Oke, Budita tunggu hari ini dikumpulkan tepat waktu. Jangan sampai jatuh tempohnya terlewat. Semangat belajar. Semoga kalian sehat selalu di rumah dan tetap semangat.